Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya dan tetap dilancarkan seluruh aktivitas. Masih bersama saya di channel Reski Fajriansyah dan hari ini kita akan membahas satu berita tentang balapan Moto3 yang sudah dilaksanakan di sirkuit Le Mans ya hari ini. Baru saja selesai dan ada satu nama pembalap Indonesia yang membuat kita semua patut menaruh perhatian serius. Veda Ega Pratama. Bukan podium kemenangan memang. Dia finish di peringkat keempat guys. Tapi di balik angka 4 itu ada cerita tentang kecerdasan, kesabaran dan potensi besar masa depan pembalap Indonesia di ajang MotoGP ya. Di video ini saya akan mengajak Anda menyelami secara mendalam bagaimana Veda menjalani balapan yang penuh hujan dan insiden ini guys. Serta apa arti hasil ini bagi perjalanannya di MotoGP di 2026 ini. Namun seperti biasa ucapan terima kasih saya kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe dan like videonya juga. Karena bantuan kalian itu sudah sangat berarti banget buat saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Karena dukungan kalian akan membuat channel ini lebih baik ke depannya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita bicara tentang Veda guys, penting untuk memahami bahwa balapan hari ini begitu kerasnya ya. Pertama, hujan turun sebelum balapan dimulai. Trek menjadi basah dan licin. Sepanjang akhir pekan, para pembalap belum pernah sekalipun mencoba trek dalam kondisi basah. Itu berarti mereka semua harus belajar dari awal saat sesi pemanasan 10 menit sebelum balapan ya. Yang kedua, balapan yang semula 20 lap dipersingkat menjadi 13 lap. Ini membuat setiap tikungan menjadi sangat kritis, tidak ada ruang untuk kesalahan. Yang ketiga guys, tingkat insiden di sirkuit ini tuh sangat tinggi ya. Pembalap-pembalap besar seperti Alvaro Carpe dan Joel Kelso harus terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Rekan setim Veda sendiri, Zen Mitani hanya finish di posisi ke-16. Jadi bertahan finish di trek basah Le Mans saja sudah merupakan sebuah kemenangan tersendiri, apalagi finish di posisi keempat. Sekarang mari kita lihat bagaimana Vega Ega Pratama menjalani balapan ini ya. Veda sebenarnya start dari P6 di grid ya. Itu adalah posisi yang sangat baik untuk seorang pembalap rookie seperti dia. Apalagi di trek yang dalam kondisi basah seperti di Le Mans kali ini. Namun ketika lampu merah padam dan balapan dimulai, Veda sempat drop jauh hingga ke posisi 14 di lap-lap awal. Itu tidak berarti dia kehilangan kecepatan guys. Disitulah keputusan cerdas dari seorang Veda Ega Pratama. Di trek basah resiko untuk terjatuh sangat tinggi. Veda memilih untuk tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri menyalip di tikungan berbahaya. Ia mempelajari perilaku trek, menemukan garis basah yang masih bisa memberi traksi, dan secara perlahan mulai menekan. Lap demi lap ia mulai naik dari peringkat 14, naik ke 12, masuk ke 10 besar. Saat pembalap-pembalap lain mulai berjatuhan karena overriding, Veda tetap tenang. Ia tidak terbawa emosi guys ya. Dan puncaknya di lap-lap terakhir ia berhasil menempati posisi keempat. Bahkan sempat ada peluang untuk mengejar podium posisi ketiga yang saat itu ditempati oleh Matteo Bartele. Namun saya menganalisa bahwa mungkin kondisi ban Veda sudah tidak maksimal ya di lap-lap akhir. Jadi Veda memilih untuk tidak mengambil resiko besar dan memilih mengamankan posisi keempat hingga garis finish. Bagi seorang pembalap muda, apalagi ini adalah tahun pertamanya di Moto3, ini adalah sebuah kedewasaan yang luar biasa guys ya. Lebih baik finish keempat dengan poin daripada terjatuh dan pulang tanpa poin. Hasil keempat di Le Mans bukanlah kebetulan guys. Mari kita lihat performa Veda sepanjang musim Moto3 2026 ini. Sebelum Le Mans, Veda sudah mencatatkan podium posisi ketiga di seri Brasil ya. Itu adalah podium pertamanya di Moto3. Kemudian di seri Austin, ia finish di posisi ke-9. Angka-angka itu menunjukkan bahwa ia konsisten berada di zona poin. Finish keempat di Le Mans bagi seorang pembalap rookie ini adalah pencapaian yang sangat solid. Ia bahkan unggul atas rekan setimnya yang lebih senior, Zen Mitani di klasemen sementara. Yang lebih penting dari angka adalah trajektori perkembangan. Veda menunjukkan bahwa ia mampu belajar dengan cepat bahkan di trek baru, beradaptasi dengan kondisi lintasan yang ekstrim, baik basah,
dingin dan panas yang sanggup membaca risiko dengan baik adalah sebuah kualitas yang membedakan pembalap biasa dengan pembalap yang besar. Dengan usianya yang baru menginjak 18 tahun per 2026 ini, dia memiliki masa depan yang sangat cerah, guys. Banyak pembalap top Moto3 saat ini seperti Maximo Quiles yang menang hari ini baru benar-benar moncer di usia 19-20 tahun. Tentu saja finish keempat tetap menyisakan rasa bagaimana jika Veda berani sedikit lebih agresif di lap terakhir, mungkinkah ia bisa merebut podium ketiga dari Matteo Bartele? Kita tidak akan pernah tahu, tapi itulah kedewasaan dari seorang Veda Ega Pratama. Sebagai pendukung pembalap Indonesia ya, kita patut bersyukur dari sekian lama kita memiliki pembalap di level dunia, kini hadir Veda Ega Pratama dengan bukti nyata bahwa ia bukan hanya pelengkap, ia adalah kontender di masa depan. Namun perjalanan masih panjang, kita harus bersyukur memang. Musim Moto3 masih menyisakan banyak seri ya. Veda harus terus membuktikan bahwa kemampuan bertahan dan membaca balapannya bukan hanya sesekali atau dua kali terjadi. Bagaimana pendapat kalian guys ya dengan balapan yang baru saja kita saksikan hari ini? Apa yang membuat kalian itu kagum dari Veda? Apakah ketenangannya di tengah hujan atau keberaniannya bangkit dari posisi 14 ke posisi 4? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi dari pembahasan yang saya sebutkan di atas tadi ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Reski Fajriansyah. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.